Halo semua, kembali lagi bersama saya Glory Sauria Sagala. Di channel YouTube kali ini kita akan membahas tentang fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi, pengertian fungsi itu sendiri, jenis-jenis fungsi. Kemudian yang ketiga built-in function, yang keempat user defined function. Jadi fungsi itu apa sih? Kan di sebelum-sebelumnya kita udah belajar tentang web, gimana itu HTML. Jadi kita akan membahas pengertian fungsi sendiri. Fungsi itu adalah blok kode program yang disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu nilai. Namun di JavaScript, fungsi bisa saja tidak menghasilkan nilai. Lalu yang jadi pertanyaan, untuk apa kita buat fungsi? Yang pasti agar kode program dapat dipecah ke dalam blok-blok yang mudah untuk dipahami. Jadi fungsi itu mempermudah pekerjaan kita ya. Yang kedua, jenis-jenis dari fungsi. Ada dua ya jenis fungsi di JavaScript. Yang pertama itu adalah built-in dan user defined. Kemudian yang ketiga built-in function. Fungsi ini yang dimaksud dengan built-in function itu adalah fungsi yang sudah disediakan oleh JavaScript sehingga user atau programmer atau pengguna tinggal memanggil fungsi tersebut dalam kode program. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah function dan description-nya dari fungsi itu sendiri. Bisa dicari juga banyak di Google atau di sumber-sumber lain. Kemudian yang jadi perbedaan fungsi dengan metode itu apa? Kalau fungsi itu tidak terikat kepada objek, sedangkan metode itu terikat pada suatu objek. Kemudian yang keempat, user defined function, UDF. Fungsi yang didefinisikan oleh user, pengguna, atau programmer. Alasan pembentukan UDF karena dari sekian banyak fungsi yang disediakan oleh JavaScript tidak memenuhi kebutuhan user, sehingga user diberikan kebebasan untuk mendefinisikan fungsi sendiri atau user defined function. Nah, di sini kan ada tanda buka kurung siku, buka sama tutup ya. Kalau itu di program itu opsional, bisa dibuat atau tidak. Bagaimana tahapan membuat dan menggunakan fungsi sendiri? Itu terbagi atas dua. Yang pertama deklarasi fungsi, yang kedua dengan cara memanggil fungsi itu sendiri. Di mana fungsi dideklarasikan? Bisa di JavaScript. Fungsi bebas dideklarasikan di bagian mana saja, namun umumnya user mendefinisikan fungsi di sebelah atas kode. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang fungsi ya. Di sini saya akan menunjukkan program sebuah toko di mana menggunakan web dasar Notepad HTML. Seperti sebelum-sebelumnya kita sudah menggunakan struktur HTML yang ada head-nya, title-nya, kemudian ada style-nya, kemudian ada body-nya, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya dari web dasar. Jadi di sini kita akan membuat studi kasus penjualan di toko ABC, di mana kita udah mengatur background color-nya ya. Kemudian kita membuat radius 50%, background color-nya kita buat ini green. Di sini kita akan membuat diskon. Jadi kalau misalkan jumlah bayarnya itu dia dapat diskon tuh kalau misalkan dia pembelian di atas 500.000 atau ya harus di atas 500.000. Jadi dia bisa dapat diskon kalau dia belanja di atas 500.000. Oke, di sini udah ada programnya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada dimasukin namanya, harganya, kemudian jumlah belinya, jumlah bayarnya. Ini berupa tabel ya, teman-teman. Kemudian ada jumlah bayar setelah diskonnya, jumlah uang yang diberinya juga ada, uang kembalian juga ada. Jadi nanti kita lengkap membuat prosesnya. Jadi ini udah selesai ya programnya, kita tinggal simpan. Jangan lupa untuk disimpan ya. Kita ganti, misalkan kita buat percobaan buah toko. Jangan lupa ekstensinya HTML ya teman-teman. Kemudian kita save dan kita coba di web browsernya. Kita open. Kita cari tadi kita simpan dengan nama apa, percobaan sebuah toko. Oke, di sini udah tampil ya. Kita tinggal isi aja. Misalkan kita membeli sebuah pulpen. Misalan aja itu harganya itu berkisar sekitar 600.000.
jumlah belinya itu kita buat dia, harganya itu kita buat harganya 10.000. Kemudian jumlah yang kita beli itu ada sekitaran 500 misalkan, atau 600 saja ya. Kemudian jumlah bayarnya, kita hitung dulu. Nah, di sini kan udah tertera. Jadi kita itu ada sekitaran 600.000, kemudian diskonnya itu sekitaran 60.000. Setelah didiskon tuh kita tinggal bayar 540.000. Kemudian kita kasih uang kita misalnya 700.000. Kemudian kita proses. Jadi kembalian uang kita itu adalah 100.000. Oke, sekian dari programnya dan pembahasan kita di pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti, dan kalau misalkan teman-teman sekalian belum bisa mengerti, teman-teman bisa mencari sumber lain seperti dari Google, dari YouTube, atau dari sumber yang lainnya. Terima kasih, sekian.